Partai politik itu mengidentifikasi ada masalah dalam masyarakat, lalu kita menawarkan konstruksi dari penyelesaiannya dalam sebuah manifesto yang kita daftarkan ya sebagai badan hukum, lalu kita mulai tawarkan kepada orang manifesto itu dan dibaca oleh orang. Kalau kita serius membaca manifesto partai politik, kita akan ketemu ini partai sebenarnya nawarkan jalan keluar atau tidak. Nah, kita itu waktu mengumumkan manifesto, kebetulan para pendiri partai ini, inisiator-inisiatornya kebetulan kan kelompok intelektual. Ya artinya gini, ada orang bikin partai karena dia punya TV, ada orang bikin partai karena dia punya uang, ada orang bikin partai karena dia anak tokoh tertentu, ada orang bikin partai karena keluarganya memang sudah hidup dalam politik. Jadi politik itu sudah seperti bisnis keluarganya turun-temurun. Tapi ada juga orang yang mengatakan nggak punya apa-apa kita, kecuali ide. Loh, itu yang benar, partai politik adalah pasar ide. Partai politik itu meramu ide-ide lalu dia tawarkan kepada publik. Negara ini lagi kayak begini, saya punya jalan keluar begini. Nah, kita waktu merumuskan, saya kan waktu keliling, saya kan mengatakan ada 3 kegelisahan publik gitu yang kita tawarkan dengan Partai Gelora. Pertama, publik gelisah bahwa elit bangsa kita mulai kabur melihat ideologi bangsanya. Yang sudah solid itu menjadi konflik. Ya, Pancasila menjadi sengketa, konstitusi tidak dipahami dengan baik, sejarah juga tidak dimengerti, debat-debat besar para founding father tidak dimengerti. Dan itulah yang menyebabkan Indonesia mengalami pendangkalan ideologi. Kita bertengkar pada hal-hal yang sudah selesai sebelumnya. Itu pertama. Kedua, kapasitas negara melemah, ya kan? Orang lupa, saya sering mengatakan, sekarang ini yang muji-muji pemerintah itu lupa bahwa utang kita banyak. Itu bukan karena kapasitasnya bertambah sebenarnya, tapi karena utangnya nambah. Itu kan kayak rumah tangga. Tetangga kita tuh bisa muji rumah kita, wah itu beli mobil baru terus, ya kan? Taman rumahnya diperbaiki, sekarang itu pagarnya dibikin dari emas, misalnya kayak begitu. Bisa saja mendapat decak kagum, tapi kita berutang. Tetangga nggak tahu bahwa kita berutang. Anak kita gagah-gagah tiap hari, padahal dia itu hidup dari hutang. Itulah republik kita hari ini.